Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan Q&A, questions and answer on TOEFL skill 45 to 47. Kita akan menjawab pertanyaan TOEFL skill 45 sampai 47 dan jenis pertanyaannya adalah TOEFL written expression. Di mana di dalam soal TOEFL written expression itu kita diminta mencari pilihan jawaban yang salah di antara 4 pilihan jawaban yang tersedia. Jadi di model structure di TOEFL itu ada dua jenis, ada TOEFL structure, kemudian ada TOEFL written expression. Di TOEFL structure kita diminta untuk memilih jawaban yang benar di antara 4 jawaban yang tersedia, sedangkan di TOEFL written expression itu kita justru diminta mencari jawaban yang salah dari 4 jawaban yang tersedia. Dan di video kali ini fokus kita kepada TOEFL skill 45 to 47, yaitu pembahasan antara adjective and adverb. Langsung saja kita mulai. Let's start from number 1. Kita mulai dari nomor 1. Ini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama modern art, kemudian yang kedua display, kemudian di Charlie building, dan di Delta unusually. Untuk pilihan jawaban alpha modern art, ini pilihannya sudah benar ya. Jawab ini sudah benar. Modern art ini menjadi subjek yang bentuknya adalah noun phrase. Modern sebagai adjektifnya, kemudian art sebagai nounnya. Jadi ini adjektif menyifati noun dan ini menjadi subjek, ini sudah benar. Kemudian ada pilihan bravo display. Ini kelas katanya noun ya, maknanya pertunjukan. Kemudian di sini ada verb berupa linking verb. Jadi kalau ada verb bentuknya to be, kemungkinan setelahnya itu bisa adverb, bisa adjective, bisa noun. Dan di sini kebetulan kelas katanya noun, ini sudah benar. Bravo sudah benar. Kemudian pilihan jawaban Charlie building, ini bentuknya benda ya. Benda noun yang disifati oleh article a. Ini sudah benar ya. Kemudian kalau Alpha, Bravo, Charlie sudah benar, berarti yang salah adalah yang Delta, unusually. Kenapa unusually ini incorrect atau salah? Karena ini kelas katanya adalah adverb ya, ketahuan dari ini, dari ly-nya ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kelas katanya adalah adverb. Sementara setelah adverb ini ada noun, ada kata benda. Seharusnya kalau ada adverb, maka biasanya setelah adverb itu adalah verb. Kalau enggak verb biasanya adjective, kalau enggak adjective biasanya adverb yang lain. Ya, oleh karenanya unusually ini keliru karena unusually tidak bisa menjelaskan noun. Kata yang bisa menjelaskan noun di pembahasan sebelumnya, baik di 45, 46 maupun 47, kata yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective. Oleh karenanya delta ini supaya benar tinggal kelas katanya kita rubah unusually supaya menjadi adjective, tinggal membuang ly-nya menjadi unusual design, sehingga unusual bisa menjelaskan, bisa menyifati kata design yang kelas katanya berupa noun. Jadi jawabannya adalah yang salah, Delta. Kita pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pilihan alpha of the 1980s, pilihan Bravo adopted already, pilihan Charlie no fault, dan Delta adalah insurance. Kita mulai dari alpha of the 1980s. Ini satu kesatuan dengan kata by the beginning of the 1980s yang merupakan adverb, keterangan. Keterangan itu bisa ada di belakang, di the end of the sentence, or
in the initial of the sentence atau di awal kalimat. Dan ini alpha bentuknya sudah benar ya. Jadi ada noun setelah kata of. Ingat kalau ada kata of, sebelum of itu harus noun, kemudian setelah of juga bentuknya berupa noun. Alpha sudah benar. Kemudian di Bravo pilihan jawabannya adopted already. Ingat, ada kata already di sini yang merupakan adverb. Di penjelasan sebelumnya, adverb itu posisinya ada 3 kemungkinan. Ada di initial, di awal kalimat, atau ada di the end of a sentence, di akhir kalimat, atau ada di tengah kalimat. Kalau di tengah kalimat, letaknya adverb itu tidak boleh memisah antara objek dengan verbnya. Di sini ada verb adopted ya, ini verbnya, main verbnya, verb utamanya. Already ini adalah adverbnya, sedangkan no fault insurance loss ini satu kesatuan, noun phrase namanya. Ini menjadi objeknya. Jadi no fault insurance loss ini adalah objek dari kata adopted. Di penjelasan video sebelumnya, adverb itu tidak boleh memisah antara verb, main verb dengan objek. Maka Bravo ini salah. Ya. Supaya benar Bravo ini caranya bisa ditaruh antara main verb dengan auxiliary verb. Auxiliary verbnya di sini adalah had, sehingga kalimat ini supaya benar bisa dirubah menjadi by the beginning of the 1980s, 15 states had already adopted no-fault insurance laws. Jadi already ini harusnya kita pindah posisinya di depan kata adopted atau setelah kata had. Jadi di sini harusnya had already adopted no-fault insurance laws. Jadi yang salah pilihan jawaban yang Bravo. Kenapa? Karena adverb tidak bisa memisah antara verb, main verb dengan objek secara langsung. Sekarang kita pindah ke soal yang ketiga. Heart attacks are fatally in 25% of occurrences. Pilihan jawaban alpha, heart attacks. Bravo, fatally. Charlie, percent. Delta, occurrences. Untuk pilihan jawaban alpha, heart attacks ini adalah subjek ya, menjadi subjek dari verb are. Verbnya berupa verb to be ya, atau linking verb. Heart attacks ini bentuknya noun phrase. Heart menjadi adjektifnya, attacks menjadi nounnya, menyifati ini ya. Jadi ini noun phrase namanya dan menjadi subjek. Ini sudah benar. Kemudian ada verb, linking verb berupa to be. Ingat, kalau ada linking verb, maka setelah linking verb bentuknya harus berupa adjective. Tidak boleh adverb ya. Tidak boleh adverb, harus berupa adjective. Seperti kata fatally ini tidak boleh ya. Harusnya fatal ya. Jadi nggak boleh ada adverb yang menambahkan ly, kecuali adverb tempat bisa. Seperti I am at school, itu boleh, saya di sekolah. Kenapa? At school itu adverb tempat, menunjukkan tempat. Jadi ini fatally harusnya tidak boleh, maka caranya kita buang ly-nya. Jadi yang benar adalah heart attacks are fatal in 25% of occurrences. Jadi ingat, kalau ada linking verb, setelah linking verb itu adalah adjective, bukan adverb dengan menambahkan ly pada adjektifnya. Jadi yang salah adalah yang Bravo. Ini teman-teman materinya bisa dilihat di materi sebelumnya. Kemudian soal yang keempat, pilihan jawaban alpha tremendous, Bravo amount, Charlie electronic, kemudian delta heavy. Untuk pilihan jawaban alpha, tremendous ini adjektif ya. Ini adjektif kelas katanya. Kemudian kalau adjektif biasanya setelah adjektif berupa noun. Ini amount of electronic gadgetry, ini sudah noun, satu kesatuan ya. Amount ini biasanya dipakai sebelum uncountable noun. Sedangkan electronic gadgetry ini sudah benar bentuknya uncountable noun. Berarti
amount sudah benar ya. Jadi tremendous ini adjective terletak sebelum noun. Nounnya ini amount of electronic gadgetry, satu kesatuan noun. Kemudian amount sendiri dipakai sebelum uncountable noun. Electronic gadgetry ini uncountable noun, berarti amount sudah benar. Kemudian electronic ini kelas katanya adjective. Ingat kalau ada adjective biasanya setelah adjective berupa noun. Gadgetry ini adalah noun, berarti Charlie juga sudah benar. Maka kalau Alpha, Bravo, Charlie benar, berarti yang salah yang Delta. Delta ini keliru. Kenapa Delta keliru? Karena ini kelas katanya adjective. Kelas katanya adjective. Sedangkan di sini ada kata depends. Depends ini verb. Ya, jadi kelas katanya verb depends. Biasanya setelah verb itu adalah adverb. Maka harusnya di sini kita menambahkan ly, depends heavily on people. Jadi yang benar harusnya kita tambahkan ly. Kita warnai agak berbeda ya supaya ketahuan. Kita warnai dengan warna hijau ya. Berarti yang salah yang delta. Jawaban yang salah adalah jawaban yang delta. Kenapa? Karena setelah verb itu harus adverb. Adverbnya menjelaskan verbnya. Soal yang ke-5. Pilihan jawaban Alpha recently have, pilihan Bravo industrially, pilihan Charlie engineers, pilihan Delta unusual. Untuk pilihan jawaban Alpha ini sudah benar ya, recently. Recently-nya ini adverb. Adverb itu bisa ada di awal. Dan kemudian kalimat ini diawali kata only yang menunjukkan pada negatif. Ingat kalau kalimat diawali oleh kata negatif biasanya di pembahasan yang materi yang jauh sebelumnya tentang inversion, pola susun balik subject verb. Salah satunya adalah ketika kalimatnya diawali kalimat negatif maka pola susunannya verbnya mendahului subjeknya. Di sini verbnya auxiliary verb have mendahului subjek ini. Ini subjeknya. Ini sudah benar. Recently have. Have-nya mengawali kalimat. Ya. Kenapa? Karena diawali oleh kata only. Jadi Alpha ini sudah benar. Teman-teman untuk ngecek materi ini silakan dicek di materi pola inversi di TOEFL skill sebelumnya. Kemudian Bravo ada kata industrially. Ini kelas katanya adalah adverb. Ketahuan dari kata ly-nya di sini. Ya, jadi ly ini menunjukkan adverb. Ya, adverb yang menambahkan, yang dibuat dari adjective dengan menambahkan ly. Kemudian setelah ini ada designers. Designers ini kelas katanya noun ya. Dari mana kita tahu designers ini noun ini bisa ditambah dengan s? Noun itu kan ciri-cirinya ditambahkan s atau us. Ingat, yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective. Adverb itu tidak bisa menjelaskan noun. Maka Bravo ini jelas salah ya kalau menggunakan kata industrially karena kelas katanya adverb. Oleh karenanya supaya benar tinggal ly-nya ini dibuang supaya menjadi adjective industrial sehingga industrial ini bisa menyipati kata designers. Maka jawaban yang Bravo salah ya. Yang lain sudah benar berarti. Engineer sudah benar, kemudian unusual sudah benar. Unusual ini kelas katanya adjective, nounnya ini thread patterns ini noun. Berarti delta juga sudah benar. Kita pindah ke soal yang ke-6. Baboons yang alpha, kemudian yang Bravo appear, yang Charlie lengthly, kemudian yang delta its. Baboons ini kelas katanya adalah noun ya. Dari mana kita tahu bahwa baboons ini adalah noun? Bisa dimasuki oleh article ya. Jadi ini sudah menjadi subjek satu kesatuan dengan arms. A baboon's arm. Kemudian ada verb berupa kata appear. Yang kebetulan appear ini adalah verb jenis linking verb. Ingat kalau ada linking verb, setelah linking verb itu tidak menggunakan adverb tetapi menggunakan adjective. Sedangkan di sini kelas katanya yang Charlie adverb, ketahuan dari ly-nya. Berarti jelas salah. Supaya benar kita hapus
ly-nya menjadi lunch as its leg. Jadi Charlie yang salah karena kata setelah linking verb tidak menggunakan adverb melainkan menggunakan adjective. Kemudian soal yang ke-7, serious problem, ini subjek ya. Serious ini jadi adjektifnya, problem jadi noun-nya. Ini disebut dengan noun phrase. Jadi serious problem ini sudah benar. Kemudian bravo, how to communicate. Ini ada question tapi ada di tengah ya. Ada di tengah, ini sudah benar. Kemudian ada sebelum kata itu ada kata communicate. Communicate itu kelas katanya verb. Kata yang terletak setelah verb itu harusnya berupa adverb, bukan adjective ya. Jadi reliable, bacanya reliable, ini kelas katanya adalah adjective. Sedangkan di sini communicate adalah verb. Maka seharusnya supaya benar di sini ditambahkan ly supaya menjadi adverb. Jadi yang benar, serious problem is how to communicate reliably with submerged submarine. Jadi kita tambahkan ini ly. Jadi kita buang ininya ya. Reliable kita rubah menjadi adjective kelas katanya. Jadi yang salah tadi adalah yang Charlie karena tadi reliable. Harusnya dirubah menjadi adverb supaya bisa menjelaskan kata communicate. Soal yang ke-8, Americans ini menjadi subjek ya. Kebetulan jamak bentuknya ada is, ada s-nya di sini. Ini sudah benar berarti. Kemudian ada kata bravo destroying rapidly. Kemudian wetland menjadi objek. Ingat ini ada rapidly yang kelas katanya adalah adverb. Ingat adverb itu posisinya sekali lagi di awal, di akhir atau di tengah. Tetapi kalau posisinya di tengah, dia tidak boleh memisah antara main verb dengan objeknya secara langsung. Berarti di sini kan main verbnya destroying, objeknya wetlands. Jadi ini keliru rapidly. Harusnya rapidly ini posisinya kalau tidak mau ditaruh di initial di awal atau di the end, maka rapidly harusnya terletak setelah to be-nya are, setelah auxiliary verbnya. Harusnya menjadi Americans are rapidly destroying wetlands faster than an acre every 2 minutes. Jadi yang salah yang bravo karena letak ininya, letak rapidly-nya tidak benar ya. Harusnya terletak sebelum kata destroying. Kemudian soal yang ke-9, the central banking system of the United States consists of 12 banks district. Central ini menjadi adjektif dari kata ini satu kesatuan ya. The central banking system of the United States ini satu kesatuan, subjek ini namanya. Ini subjek, nounnya adalah verbnya adalah kata consist. Ini berarti verbnya verb tunggal. Kenapa? Karena subjeknya yang tunggal. The central banking system of the United States. Subjeknya ini, the central banking system. Subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Berarti Charlie sudah benar. Alpha ini sudah benar menjadi adjective, banking juga menjadi adjective dari kata system, central banking system. Alpha benar, Bravo benar, Charlie benar. Berarti yang salah adalah yang Delta, Banks District. Kenapa salah? Karena kebalik posisinya. Harusnya noun ini, nounnya kan banks ini noun. Kenapa ini ketahuan noun ini? Ada ciri-cirinya S. Noun itu bisa ditambahkan S atau US, tapi adjective tidak. Berarti adjektifnya adalah yang district. Ingat, kalau ada adjektif bersamaan dengan noun, maka yang mendahului adalah yang adjektifnya, bukan nounnya. Sedangkan ini noun mendahului adjektif, maka ini salah. Harusnya supaya benar dibalik aja menjadi of 12 district banks. Ya, karena ini nounnya, ciri-cirinya ini as. Berarti yang delta yang salah. Kemudian yang ke-10, soal terakhir dari latihan Q and answer on TOEFL scale 45 to 47. Yang ke-10 adalah
Yang Alpha service, yang Bravo across, yang Charlie successful, yang Delta established. Kata service dan across ini sudah benar ya. Telegraph service ini noun phrase namanya. Ini telegraph ini menjadi adjektif dari kata service-nya ya. Ini adjektif bentuknya. Kemudian across ini adalah preposition. Ini sudah benar, preposition itu terletak sebelum noun. Ini nounnya the Atlantic, ini nounnya. Kemudian verbnya adalah was. Ini satu kesatuan sebenarnya. Telegraph service across the Atlantic, ini subjeknya ya, satu kesatuan. Verbnya adalah was. Kemudian di sini ada established. Ini bentuk verb bentuk pasif ya. Kalau ada verb, harusnya yang bisa menjelaskan verb itu bukan adjektif. Di sini bentuknya successful, ini adalah adjektif. Maka ini yang keliru. Harusnya dirubah menjadi adverb ditambahkan ly supaya benar ditambahkan ini. Jadi kalimatnya yang salah adalah yang Charlie, karena tadi kelas katanya adjektif. Adjektif successful ini tidak bisa menjelaskan established. Supaya bisa menjelaskan established, kita tambahkan ly. Jadi yang salah yang Charlie ya. Yang benar, telegraph service across the Atlantic was successfully established in 1866. Jadi ini successfully menjelaskan kata established. Itu saja barangkali untuk Q and answer pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi silakan ulang materi sebelumnya supaya lebih mudah dan ditambah dengan latihan untuk semakin menguasai materi yang di video sebelumnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.